Mang, hari ini kita kan ke rutan, Mang ya. Ya, Kira-kira siapa narasumber kita hari ini? Kepala Rutan Kelas 20 Rajo. Nah. Pak Pak Hamid kalau nggak salah. Hamid. Iya. Tapi kalau nggak salah ya. Bener lah. Bener ya? Ya Tuh, sudah. eh. Pokoknya kayak gitu jangan di dalam ya. Asik. Jangan lupa. Wah. Dan mereka itu Pak tidak bisa PTH. Allah. 75% tidak bisa PTH. Assalamualaikum. Salam, siap. Apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat. Kepala Rutan Batu Raja ya. Siap. Alhamdulillah. Aslinya orang mana Pak? Asli memang daerah Oki. Oki ya. Oki. Jadi dari sini Oku, ini Oki masih satu sungai. Satu sungai. Jadi satu sungai ada Ogan Komering Ulu, kita Ogan Komering Ilir. Sama-sama Ogan. Sama-sama Ogan. Di sini sudah berapa lama Kak? Sudah 1,5 tahun kurang lebih dari Tahun tanggal 28 bulan 10 2023. Gimana berapa lama di sini? Kita harus pindah tuh tidak juga, tapi tetap kita menurut dari pimpinan mau kemana kita ditaruh. Iya. Manut gitu ya? Nurut. Manut kita. Yang penting kita apa yang kita lakukan, apa yang menjadi program pimpinan kita laksanakan. Gitu. Kalau masalah jabatan di umpamanya saya kepala rutan untuk dipindahkan lagi kepala rutan sana atau kalapas itu wewenang pimpinan. Kita tidak menjalankan kan? Tidak menjalankan. Mereka lah yang menilai, mereka lah yang oh ini tugas ini mampu untuk di sini. Oh sini dia ini tidak boleh di sini, dia ini harusnya di sini. Seperti itu kita manut dengan pimpinan lah. Kira-kira. Menjadi kepala rutan atau bekerja di kehakiman itu cita-cita atau gimana Kak? Ya, Kiblat. sebenarnya dalam konteksnya kalau cita-cita itu memang mau jadi TNI, Pak. Cita-cita Jadi kita TNI? karena latar belakang kita itu baik nenek maupun siapa itu keluarga banyak di TNI. Oh. Jadi pengennya kemarin itu mau jadi TNI berhubung tidak dibolehkan oleh orang tua. Karena orang tua ini melihat menggambar dengan apa yang terjadi dengan adik-adiknya. Satu, keduanya ditempatkan di mana saja itu yang tidak bisa. Karena umpamanya ditempatkan di Aceh, ditempatkan itu yang menjadi orang tua itu tidak boleh untuk menjadi, sehingga ya sudah saya jadi PNS saja. Kebenaran melamar di PNS Kementerian Hukum dan HAM pertama kali itulah Langsung lulus? langsung lulus, alhamdulillah. Mantap. Iya, beneran nilai kita lumayan bagus. Ya itulah. Karena ada rezekinya kita di sini, oh berarti ini jalan hidupku di pemasyarakatan. Artinya dengan cita-cita dengan realisasi sekarang beda gitu ya? Beda. Tapi gimana menjalani? Ya setelah kita jalani, ya Asik, memang terpaksa atau gimana? setelah kita menjalani pasti kita mencintai. Pasti mencintai. Setelah mencintai kita bekerja, Menikmati ya? menikmati. Artinya cinta gitu ya? Cinta, yang jelasnya cinta dulu apa yang kita dapatkan, dan kita mendapatkan hal tersebut sangat bersyukur. Tidak semua orang menjadi Betul. PNS. Jadi dalam hal bersyukuran inilah kita menyesuaikan dan sehingga kita menikmati dan mencintai daripada pekerjaan kita. Jadi cinta itu segalanya? Cinta itu segalanya. Ya namanya sesuai dengan apa kata pepatah. Cinta itu dari mata. Terus turun ke? Terus ke hati. Sudah ke hati? Ke hati baru kita, kepikiran kita dan kita ejawantakan. Sehingga apa yang kita kerjakan itu menurut hati kita dan perasaan kita. Bagaimana, mau kemana, arah kemana, apa cita-citanya, dan sehingga apa yang menjadi kesuksesan dan kebanggaan kita. Karena seorang PNS itu harus meninggalkan kenangan kita di tempat unit kita bekerja, sehingga kita dikenang.
Pak Hamid itu di sini bekerjanya seperti ini. Oh, zamannya Pak Hamid itu seperti ini untuk kemajuan mereka. Nah, Jadi kita kemanapun, umpamanya ke daerah kita tempat kerja, kita ketemu. Oh Pak, kadang tuh terima kasih Pak, saya alhamdulillah bisa saya sholat, bisa saya ngaji, waktu Bapak lah yang itu masih di Batu Raja, Pak? di Untuk kenangan di Batu Raja nih. begitu juga di Batu Raja, karena teman-teman kita kan banyak sudah yang pulang. Jadi Ya. kita waktu kita kesedekah itu menjadi kebanggaan kita. Umpama kita ada undangan persedekahan, kadang tuh Pak, terima kasihnya Pak, mantan warga binaan kita. Karena Bapak saya bisa ngaji, saya bisa sholat, alhamdulillah Pak, terima kasih Pak ya, teruskan Pak ya perjuangan, siap. Mantan warga, Pak. Dan warga Acara hajatan diundang. ada undang seperti itu. Artinya itu terjalin dengan baik gitu Dengan antara baik, Pak. bapak atau keluarga gitu. Iya. Lebih dari yang Lebih, selama ini kan. iya. Begitu masuk map turutan kan, wow gitu loh. Iya. Udangnya orang rusak kok tadi. Jadi kita di sini pembinaan dengan secara pendekatan secara kekeluargaan. Jadi tugas daripada petugas Lapas dan Rutan itu adalah satu menjaga warga binaan daripada serangan atau dendam dari luar. Emang ada? Banyak, Pak. Bentuknya apa itu, Pak? Seperti yang kita di Cebongan kemarin itu kan ada yang masuk sumber masuk ke dalam situ. Itu tugas kita menjaga, Pak. Benar. Jadi menjaga mereka daripada serangan atau itu dari keluarga yang korban. Itu kita harus jaga. Pernah kejadian di Empat Lawang, kita tugas di sana. Jadi salah satu warga binaan kita itu kasus pembunuhan. Di Empat Lawang, kasus pembunuhan, sehingga keluarga yang korban ini besuk ke lapas. Bawalah nasi berapa bungkus dan dimakanlah bersama-sama. Keluarga korban ini masuk ke dalam, kita tidak tahu waktu itu bahwa ini keluarganya korban. Colongan berarti ya? Colongan. Dia bilangnya saya ini pamannya si pelaku. Wow. Setelah dimakan, orang sekamar itu sekitar orang 8 itu racunan. Masya Allah. Bawalah ke rumah sakit. Alhamdulillah waktu saat itu tidak terjadi hal yang sampai meninggal. Sampai sembuh, dia cepat segera kita tanggulangi karena di situ ada dokter kita beneran. Alhamdulillah. Disitulah kita harus jaga. Memang betul-betul kita seleksi mereka yang berkunjung ini apakah benar mereka ini keluarganya betul atau tidak. Nah, untuk membuktikan keluarga dengan apa itu? Dengan KTP dan KK, Pak. Wajib tuh ya pengunjung. Wajib harus membawa KTP dan memang nomor HP yang sama. Ini memang keluarganya, ibunya atau istrinya atau anaknya. Oh, antisipasi itu ya. Antisipasi di situ. Kedua, menjaga mereka supaya jangan mereka ribut. Nah, sesama warga. Karena persinggungan hal-hal yang kecil ya di dalam kamar itu, karena kan di dalam kamar itu juga kan sesak bahasanya itu, walaupun kamar itu isinya kadang tuh sekarang ini kan belum over kapasitas di Oku ini, karena kapasitas kita sekarang ini setelah diteliti dengan perhitungan dan rumus yang baru ini, kita itu kapasitasnya 532 orang. 523 balik. 523 orang. Yang ada berapa? Yang ada 439. Jadi belum over kita. Jadi kamar-kamarnya ada yang 7 warga binaan kan, ada yang 8, ada yang 12, paling banyak dia itu 12 orang. Jadi memang itu keduanya memang kebersihan di dalam sudah kita wanti-wanti. Ya, jadi puntung rokok pun jarang di sini. Ya. Alhamdulillah. Di dalam kita sudah bersih, alhamdulillah mereka sehingga kalau bersih kan lalat pun tidak ada. Benar. Nyaman. Ya, saking nyamannya udah galak keluar. Jangan. Jadi
Itu tugas kita. Jadi tugas kita itu satu, itu menjaga mereka supaya tidak mereka ribut, supaya tidak melarikan diri, supaya mereka tidak diancam-ancam atau ada intimidasi dari luar. Dan tugas yang utama dan pertama yang itu adalah pembinaan. Lama Pak Hamid di sini setahun setengah ya. Ya. Kita apa sudah berikan pembinaan terhadap warga? Jadi setelah kita door to door atau ke kamar-kamar, kita tanya mereka, bisa agama apa? Kita tanya, agama Islam Pak. Bisa Fatihah? Bisa Pak, sedikit-sedikit. Coba aja. Kadang mereka itu Pak tidak bisa Fatihah. Allah. 75% tidak bisa Fatihah. Awal masuk. Awal masuk. Setelah kita masuk, oh seperti ini permasalahan. Menurut pengalaman kita yang sudah-sudah, kita bentuk dulu kamar pesantren. Di sini ada? Di sini ada. Jadi kamar pesantren kita cari mereka yang sebelum mereka ditahan, oh latar belakangnya apa mereka ya? ini kiai atau pemuka agama. Jadi kita kumpulkan berapa orang. Umpamanya dapatlah kita 20 sampai 25 orang. Kumpulkan mereka. Dirapatkan kerja. Bagaimana kalau kita bentuk ini kamar pesantren, kalian tinggal di sinilah, kalian belajar, kalau malam-malam belajar, mengelola pembelajaran Islam. Nanti setelah kalian bisa, nanti kita tularkan dengan teman-teman yang lain. Oh siapa? Siapa? Mau betul? Mau. Udah kita bentuk kamar pesantren. Berjumlah sampai 25 sampai 30, rata-rata 25, 30, 20. Jadi tugas kita untuk mengarahkan bagaimana caranya warga binaan di sini minimal mereka bisa sholat, Pak. Sehingga nanti di dalam kamar dia tenang. Kalau mereka itu laksanakan sholat untuk apa yang telah dilakukannya itu, mereka Perenung gitu ya. Mereka akan menyadari. Ya. Oh, saya ini sebenarnya salah. Ya Allah, mungkin dia berdoa nanti. Saya minta pulang nanti, bagaimana caranya saya tidak akan mengulangi perbuatan saya. Itu tujuan. Sehingga di situ, di kamar juga mereka nyaman, aman, tentram. Karena sudah kita masuki dengan agama yang Ya, benar. ilmu agama itu. Iya, ilmu agama. Tidak lain, tidak bukan, itulah Pak. Karena pendekatan kita dengan mereka juga secara kekeluargaan. Tidak ada batas-batas. Saya juga masuk di dalam situ. Bagaimana keadaan? Sehat Pak, alhamdulillah. Bagaimana airnya bersih Pak? Cukup untuk mandi cukup Pak. Ya. Karena kita kerjasama dengan Pemda juga, minta bantu dengan Pemda, PDAM juga. Alhamdulillah air kita sudah free Pak. Kawan-kawan di sini dulu kan beli, sebelum saya di sini kan masuk Pakai dirigen kan, pakai dirigen diangkut di sini. Oh, berangkut nih. Sekarang Pak nggak lagi, sudah masuk ke kamar selang itu. Mandi di kamar berarti? Mandi di kamar. Dan kita nggak lagi masih ada sebagian. yang dirigen, tapi itu untuk hanya penampungan saja. Untuk mereka dikasih air umpamanya hari ini ya jam 11 ini dikasih air umpamanya kan. Untuk mereka mandi sore nanti. Di samping mereka MCK mereka sudah kita penuhi. Oh, di luar MCK berarti? Iya, bak-bak ini kan untuk penuhi. Pak, untuk sholat Pak kami di sini untuk ini. Oh siap, kita tambahkan lagi sekitar 5 dirigen per kamar. Untuk persiapan untuk untuk sholat. Ini ada berapa kamar sini Pak? Setelah 38 kamar. Full? Enggak. Ya itulah jumlahnya 38 kamar. Kebanyakan paling banyak 8, 10. Oh, paling banyak 10 ya? 10, 12 palingnya. Yang kamar yang besar itu paling 12. Gitu. Jadi pemerataan manajemen kamar itu sudah baik sekarang. Rata. Tidak ada yang jumlah satu kamar itu 3 orang. Jadi istilah kamar kawan-kawan itu kamar elit itu tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Alhamdulillah. Untuk bilik itu ada nggak? Tidak ada. Kita lihatnya sini kan bilik asmara. Bilik asmara. Kita terbuka kan. Tidak ada lagi di sini seperti ini. Kita kemarin itu kan ini kamar ruangan kunjungan ini kan ada tertutup kan? Ya, sekatnya. Tutup. Saya buka. Tidak ada bilik asmara, tidak ada bilik ini. Jadi kalau ada bilik asmara, mengapa situ bisa Pak? Kami tidak bisa. Tidak bisa sekarang. Terus
gimana mau ini? Iya, Pak, dengan itu biologisnya tetap bertahan. tetap bertahan Pak. Jadi kan itu adalah suatu kendala kita juga Pak. Kendala kita di dalam melaksanakan tugas kita. Dan kita memberikan pengertian mereka. Ya. Memberikan pengertian mereka untuk menahan hawa nafsu mereka. Itulah kita perlu pembinaan Keagamaan itu ya. keagamaan Pak, untuk mereka supaya mereka sabar, mereka merenung, menyadari, tahan. Ada prinsipnya, walaupun kalian lama di sini masih lamalah di luar, jadi sabarlah. Ya. Alhamdulillah Pak, kami di sini ya dengan pembinaan agamanya, dengan pendekatan daripada ke kita ke mereka, Memanusiakan manusia ya. Iya. Baik makannya, minumnya kita perhatikan. Mereka semua minum target 2 liter Per hari. Per hari. 2 liter Orang. itu, oh yang gede itu ya? Ya, Cukup Jadi, itu kan minimal kan 2 liter Pak. Jatah mereka itu 2 liter air minum yang dari betul-betul ada di galon. Isi ulang itu ya? Isi ulang. Bukan dari keran Bukan. pump. Itu zaman dulu Pak. Dulu ya? Dulu Pak. Sejak perubahan gitu ya? Alhamdulillah kita memang kerjasama dengan stakeholder yang ada seperti kepala dinas ya, kepala dinas kesehatan, PDAM, PLM, Pak Fahmi kan. Iya. Jadi bila mana kan di lapas atau rutan itu kuncinya 2 Pak. 1 air, kedua listrik. Ini adalah pemicu. Air dan listrik ya? Air dan listrik. Kalau mereka kurang air, Pasti. Kalau mati lampu seharian atau semalaman, Terus antisipasi gimana itu? jadi antisipasinya kita memang siapkan genset. Oh. Genset, siapkan genset dan tetap koordinasi dengan pihak PLN bila mana ada mati. Kami hari ini ada mati Pak Hamid. Pemadaman. Oh, siap. WA kan? Pak, ada pemadaman 2 jam 3 jam malam ini. Oh, siap. Kita siapkan. Solarnya kita siapkan, itu kita hidupkan. Jadi kita tetap koordinasi dengan PLN bila mana ada pemadaman. Jadi mereka di sini tetap hidup dan nyaman. Benar. Air juga kita sudah ada MOU-nya dengan PDAM yang dibantu oleh Pak Bupati. Alhamdulillah Pak Bupati memberikan Support lah ya. support sehingga jalur itu dari tempat penampungan yang PDAM yang Boster langsung Pak ke sini dengan pipa 1 in. Jadi nggak pakai lagi mobil? Nggak pakai mobil lagi. Pipa berarti sekarang? Pipa sekarang ini langsung. Oh. Yang selama ini kan kita kalau keluarga di sini kan tetangga sini kan masyarakat sini kan hidup itu 2 hari 1 kali. Ya, 2 hari sekali. 2 hari sekali hidup. Kalau kita di sini 2 kali pagi dan sore selama 3 jam. Cukup itu? Cukup. Alhamdulillah tank kita itu penuh. Ukuran tank kita itu 6 meter kali 6 meter, dalamnya itu sekitar 2,5 meter. Bak penampungannya? Bak penampungannya penuh Pak. Artinya nggak kekurang lagi gitu ya? Ada kekurangannya lagi. Alhamdulillah. Dengan adanya seperti ini, kerjasama dengan PDAM, mereka juga kemarin kita ada kerjasamanya karena kita ada semacam efisiensi, ya efisiensi ini menjadi tugas kita untuk berpikir gitu untuk berpikir. Jadi pimpinan juga kita kan kita rapat di sana. Saya tidak mau kalian bekerja dengan alasan. Kalian bekerja dengan cara. Bagaimana caranya kebutuhan daripada warga binaan itu terpenuhi. Jadi kita harus kerjasama dengan stakeholder. Baik dari obat-obatan untuk kesehatan ya. Itu rutin tiap bulan atau berapa kali diperiksa kesehatannya? Kita seminggu sekali seminggu sekali kita khusus lansia. Kita seminggu sekali apa namanya? Ada lansia di sini. Lansia Pak. Itu kamar lansia. Oh beda. Beda Pak. Itu kasus apa itu? Ya macam-macam. Umurnya 60 ke atas. Masya Allah. Jadi kita khususkan. Jadi perlakuan kita di sini kalau lansia kan lansia. Nah, jadi kalau dicampurkan lansia dengan anak-anak muda ini kan anak-anak muda ya, kan
Orang tua ini kan perlu ketenangan, mudah tersinggung, mudah ngambil hati. Jadi kita ambil inisiatif, harus disiapkan kamar lansia. Itu warga Oku. Iya, warga Oku, Pak. 99% itu warga Oku. Titipan di sini juga, Pak ya. Titipan di sini juga. Jadi, Terbanyak ini di sini kasus apa nih? sekarang ini kasus yang lumayan banyak. Yang ini mendominasi memang, deh. yang dominasi itu memang kriminal, Pak. Nomor 2 itu hampir 47% itu narkoba. Narkoba. Alhamdulillah kita di sini Rutan Batu Raja ini minta-mintalah ke depan sampai kita bekerja dari nol sampai kita bekerja zero narkoba. Alhamdulillah, Pak. Artinya harus ketat dong. Pengamanannya gitu. Pengamanannya luar biasa. Jadi kita lakukan hampir setiap hari, umpamanya kita razia, Iya. langsung kita tes urin. Kepala kamarnya, wakil kepala kamarnya Tes urin. tes urin. Gratis itu. Gratis, Pak. Bayar lu tes urin? Iya, bayar. Jadi Tapi ini gratis. gratis. Memang kita diberi oleh apa namanya dari pusat diberi, dari sumbangan dari BNN. BNNK yang ada di Martapura. Oh iya, aku belum ada ya. Jadi kita ada MOU-nya di situ. Jadi diberi kita. Jadi setiap ini paling tidak satu kamar kita 5 orang. Dan awal-awal pertama memang banyak, Pak, yang pakai. Kali dinasihati, 2 kali dinasihati masih, 3 kali kita usulkan pindah. Pindahnya kemana? Pindah kita ke lapas-lapas lain, Pak. Oh, daripada menjadi penyakit ya? Penyakit di sini yang intimidasi apa namanya yang kita lihat dia tidak ada perubahan nih. Tidak ada perubahan nih, dia masih tetap pakai nih. Ya, dari mana dia ada. Kita kan selalu seleksi terus, tapi dia ya positif. Sekali lagi positif, 2 kali positif kita Deportasi. pindah. Oh, Jadi kita pindahkan mereka ke lapas lain untuk dibina di lapas lain. Baik kita pindahkan ke lapas Merah Mata, kelas 1, Palembang, lapas Serong, lapas Ika, Banyuasin, Muarainim, kan? Jadi kita pindahkan. Baru-baru ini kita pindahkan sekitar 25 orang. kasus narkoba. Kasus narkoba kriminal yang hukumannya di atas 5 tahun. Di atas 5 tahun. 5 tahun. Yang di sini berapa tahun nih? Ya sebenarnya ini kan kita kan rutan. Ya. Rutan ini kan tidak ada pembinaan, Pak. Sebenarnya dalam SOP-nya. Namun kita dituntut harus membina. Oh. Sama dengan lapas. Iya. Dan dari rutan itu adalah rumah tahanan negara. Jadi kita yang tahu tahanan-tahanan saja kalau sebenarnya. Sementara gitu ya. Sementara. Namun setelah kita pelajari bahwa kita harus melaksanakan pembinaan juga di sini. Itu tidak menyalahi aturan. Tidak menyalahi aturan. Jadi tugas kita dari apa namanya petugas pemasarakatan itu satu itu tadi menjaga keamanan, menjaga dari mereka supaya jangan apa. Kedua membina mereka. Jadi pembinaan 2 macam juga, pembinaan kerohanian dan pembinaan kemandirian. Kita tetap laksanakan di sini, Pak. Alhamdulillah. Kemandirian itu. Kemandirian juga kita bina juga, kita kerjasama dengan pihak Dinas Kelautan dan Perikanan. Ada sumbangsihnya mereka tarpal itu untuk buat ikan kolam itu. Ya kerjasama dengan mereka yang memberikan nyumbang benih menyumbang juga apa namanya kolamnya dan mereka juga datang sini, Pak, setiap minggu memberikan pelajaran kita kumpulkan umpamanya 20 orang untuk bagaimana pemijahan, bagaimana pembesaran benih, bagaimana pemasarannya, dan mereka kan dibina terus. Jadi ini hasilnya nanti, setelah hasilnya nanti kita jual ke vendor kita sesuai dengan aturan dan apa namanya di Kementerian IMIPAS bahwa 5% daripada belanja daripada itu mereka harus membelanjakan apa yang menjadi produk daripada lapas dan rutan tersebut. Seperti umpamanya kan kita kan ini kan menanam kangkung nih. Kita jual dengan mereka nih.
berapa kebat nih, 100 kebat umpamanya kan, dengan hitungan berapa, atau 5.000 satu kebat, nanti dihitung berapa pendapatannya, berapa untuk apa namanya pajak di luar, ya itu kan pajak PNBP namanya. Benar. Maaf, dan untuk penghasilan mereka juga, untuk penghasilan daripada negara juga di situ. Masuk ke kas negara. Iya. Jual kangkung. Jual kangkung. Iya. Kangkung. Memang seperti itu, kecil Pak. Termasuk Kangkung. lele juga ikan. Lele ikan itu. Nanti kalau sudah hasilnya dapat nih berapa 10 kilo umpamanya kan. Kita jual satu hari untuk kebutuhan masyarakat sini kan, untuk 10 kilo atau 15 kilo kita jual kepada mereka. Lebihnya gitu ya. Ya. Semua kita jual ke vendor. Oh, ke vendor. Sesuai dengan speknya. Ya. Oh, ini umpamanya dia harus 6 On misalnya. 6 biji, 6 ekor dalam 1 kilo. Nah, jadi standarnya harus 6 ekor 1 kilo. Jadi tinggal perhitungan berapa ekor yang untuk itu. Yang jelasnya kalau kekurangan ini mereka beli di luar nantinya. Iya. Jadi apa yang hasil kita ini kita jual kepada mereka, kekurangannya mereka nanti beli keluar lagi. Seperti itulah kira-kira Pak. Itu berapa Itu. lama dari titik tanam sampai panen? Kangkung. Itu kangkung itu paling cepat Pak. Oh, Berhitung hari. Itulah kadang kita buat bedengan. Oh, di ini sini sehari. Kita panen yang di sini. Ini sehari lagi. Ini kepanen gini. Mana ada lahan-lahan yang kosong? Kita buatkan pembibitan kangkung cabut Pak. Oh, yang cabut. Iya, kangkung cabut. Jadi yang nanam juga warga binaan. Jadi dia nanam warga binaan. Dia ngurus, dia makan. Dia makan. Waduh. Tapi mereka kan ada semacam diberi umpamanya uang rokok kan. Hasil ini hasil kita nih umpamanya 100.000 nih. Modal kita sekian umpamanya kan. Nah, ini kita pajak ini sekian. Nah, ini umpamanya dia jatahnya 50.000. Orang berapa nih? Orang 4 umpamanya. Berarti dibagi 12.500 cukup untuk beli rokok. Benar. Mereka seperti itulah kira-kira. Jadi tetap mereka dikasih daripada hasil daripada perkebunan atau peternakan tersebut. Jadi itu dari warga binaan kembali ke warga binaan. Kemarin kita pernah membuat kursi sofa Pak di sini ya. Setelah berjalan sekitar 5 bulan, ya alhamdulillah kita hasil mereka itu, petugas kita ini banyak yang pesan. Oh, tapi setelah 5 bulan dia pulang. Anak keluar ya, habis keluar. Yang apa namanya temannya ini juga kebenaran dapat integrasi kita kan, memang integrasi kita kan cepat Pak. Apa integrasi itu? Integrasi itu adalah suatu penghargaan atau pemberian negara kepada warga binaan untuk meringankan daripada hukuman mereka. Karena keahlian, karena mereka berkelakuan baik, karena di sini tidak pernah melakukan tindakan apa namanya pelanggaran tertib. Jadi mereka diberikan dan mereka mengikuti daripada proses pembinaan yang ada di rutan Batu Raja ini, sehingga mereka berilah dengan syarat-syarat yang diberikan. Jadi syaratnya apa sudah dipenuhi, diusulkanlah nanti mereka. Itu momen tertentu ya? Ya. Standar berapa kali? Kita kalau pemberian remisi itu kan 2 kali setahun. Oh, kalau ulang tahun nggak ada remisi? 17 Agustus sama dengan Idul Fitri. Jadi itu 2 kali ini itu. Itu lain nggak dapat? Enggak. Oh, itu dapat, itu namanya remisi Pak. Jadi pemberian remisi ini adalah pengurangan hukuman. Oh, pengurangan. Ya, dari pertama rupanya dia kalau dapat itu Idul Fitri itu 15 hari pertama. Kalau tahun kedua dia dapat 1 bulan. Sama seperti halnya 17 Agustus. Tahun pertama dia 1 bulan. Jadi dari 1 tahun itu dia menjalani ini sudah dapat 1,5 bulan Pak. Seluruh tahanan? Ya. Seluruh warga binaan yang sudah putus. Oh, udah putus. Syaratnya dia sudah menjalani hukuman atau menjalani daripada ditahan sampai sekarang umpamanya dia 6 bulan. Termasuk itu korupsi, dugaan. Iya. Semua. Sekarang kan tidak ada lagi pengecualian. Baik apa namanya narkoba, korupsi, kriminal, semua sama sekarang ini. Jadi PP 99 kemarin kan sudah diganti, direvisi, sehingga semua warga binaan itu mendapatkan haknya untuk
integrasi. Integrasi ini juga kita juga bermacam-macam juga Pak. Integrasi itu ini namanya remisi. Ya. Integrasi juga pengusulan PB, CB juga. Apa TBCB itu? Jadi PB itu adalah pembebasan bersyarat. Oh, TB itu ya? PB. Oh, PB. CB itu adalah menjelang bebas, cuti menjelang bebas. Oh, ada cuti juga. Iya. Jadi cuti menjelang bebas itu diartikan dia ini ada klarifikasinya juga, Pak. Jadi cuti menjelang bebas itu warga binaan yang sudah putus sidangnya di bawah 1,5 tahun. Jadi 18 bulan. Jadi 1,5 tahun. 1,5 tahun itu dia mendapatkan itu namanya CB. Bila mana dia hukumannya di atas 1,5 tahun atau 1 atau 20 bulan ke atas atau 18 bulan ke atas, itu namanya PB, Pak. Oh. Pembebasan bersyarat. Itu gratis atau dengan ada biaya untuk itu tuh? Dapat itu tuh? Semua kita di sini layanan alhamdulillah free, Pak. Gratis ya? Gratis. Apa tadi CB sama? CB dengan PB. PB. Dengan syarat-syarat. Inilah syarat-syarat yang kita berikan yang sesuai dengan SOP ya. Syarat-syarat mereka tidak boleh langgar atau tertib. Memang sudah masanya dan sudah waktunya 2/3-nya. 2/3 itu hukuman dari 2/3 dari hukuman mereka. Umpamanya, Pak, dia 1 tahun nih hukumannya. 1 tahun itu 12 bulan. 12 bulan itu dikali 2 jadi 24. Ya. 24 itu nanti dibagi 3. Tiganya apa tuh? Dibagi 3. Jadi dibagi 3 jadi 8 bulan. Oh iya. 8. Ya, 3 kali 8 24. Berarti dia ini menjalani 8 bulan bila mana kena 1 tahun. Oh. Berarti dapat keringanan dari pemerintah itu atau integrasi itu 4 bulan, Pak. Itu namanya pengurangan hukuman 2/3 dari dia di CB. Sama halnya juga umpamanya dia PB. Kemarin hukumannya 2 tahun nih. 2 tahun ini PB mau mengusulkan dia PB. 2 tahun itu kan kali 2 tahun 24 bulan, Pak. 24 bulan dikali 2 jadi 48. 48 bagi 3. Berarti 16 bulan. Jadi selama 16 bulan ini cuma dia menjalani. Sebelum dari 16 bulan ini baru kita ajukan PB-nya. Oh. Sekarang ini 9 bulan setelah putusan ya, umpamanya 2/3 diputus nih. 9 bulan sudah bisa diusulkan. Jadi jangan sampai mereka itu terhambat PBCB. Dia ya. Ya. Gratis lagi ya? Gratis lagi. Oh. Semua gratis. Semua yang kita lakukan ini gratis. Mendiam beli apa namanya itu materai 6 biji jadi 60.000. Oh, itu ngajukan atau secara otomatis? Ngajukan, Pak. Mengajukan. Jadi pengajuan itu yang dilakukan oleh keluarganya karena itu ada surat jaminan dari keluarga. Surat kakaknya juga harus sama. Jadi syarat-syarat yang diberikan oleh kita sesuai dengan SOP itu dia kumpulkan dan nanti kita sidangkan, litmaskan dan diserahkan ke Bapas untuk di sidang TPP-kan di sana. Oh, sidang juga ya? Ya, jadi dibuatkan litmasnya. Litmas itu adalah penelitian kemasyarakatan. Itu tugasnya Bapas. Nanti sudah mereka diserahkan sudah bisa mereka Bapas ini ke rumah masing-masing. Kalau SOP-nya itu ke rumah masing-masing daripada warga binaan itu buat keterangan apa, tinggalnya apa, rumahnya apa, tangganya apa, itu nanti di situ di litmas penelitian semua. Diteliti. Sehingga dia ini layak untuk diberikan PB atau CB tersebut. Nah, itu dia ada penelitian itu di Bapas kita, Pak. Balai Pemasyarakatan namanya. Di dekat Kudim ya? Ya. Masuk dalam itu. Ya, itu namanya balai. Jadi setelah di situ prosesnya kita sudah terima nih. Oh, dia ini bisa untuk diusulkan PB menurut daripada penelitian dari Bapas sudah kita usulkan buat kita SDP, kita usulkan ke Dirjen. Oh, gitu.
Nanti dari apa namanya Dirjen Pemasyarakatan di Kanwil Palembang diusulkan lagi ke Dirjen ke pusat sehingga baru. nanti buatlah SK. SK-nya juga tidak lagi mengirim soal seperti surat Pak sekarang cukup SDP sekarang nih Pak. Jadi SDP itu sudah ada pengesahan, SK langsung keluar Pak kita. Tinggal print aja. Tapi mereka yang di sana membuatnya. Benar. Lebih gampang lagi. Jadi tinggal klik aja. Klik turun langsung create, kita langsung gitu. Langsung kita keluar SK-nya. Kapan dia tanggal bebasnya? Tanggal apa namanya dia bebasnya? Apakah dia menjalani subsidiar apa tidak? Sehingga waktu tanggalnya kita bebaskan. Terus di sini Pak, ada nggak oknum-oknum yang mungkin tanda kutip tuh main gitu, ada nggak? Di dalam pertama bertugas saya memang ada ya sebagian apa namanya petugas kita yang nakal. Iya. Pertama itu memang kan rutan Batu Raja ini kan dulu Dulu. kita masuk sini memang banyak yang makin narkoba. Setelah kita teliti, wah ini memang dua jalur dari apa namanya pengunjung dan dari petugas. Setelah kita selidiki, kita nasihatin petugas kita 1 kali 2 kali dan kita melakukan pembinaan kepada petugas kita. Ada salah satu petugas kita kemarin itu melakukan pembinaan, dia di penjagaan, tidak boleh masuk ke sini, tidak masuk ke kantor, tidak boleh masuk ke absen, kamu tugas di Wasrik. Skorsing selama 4 bulan Pak. Selama 4 bulan itu dia tugas di Wasrik sana. Itu berubah apa tambah jadi? Alhamdulillah tambah jadi. Berubah. Berubah. Sekarang sudah menikah. Sadar. Masih bujang waktu itu? Ya waktu itu kan sudah menikah Pak saya mau menikah. Oh ya sudah kalau mau menikah kami akan restui dan mungkin masuk lagi ke regu lagi untuk tugas lagi. Alhamdulillah sekarang ini sudah masuk di P2O Pak. Tetap kita adakan pembinaan, diperhatikan, tidak boleh masuk ke dalam dulu. Di P2O saja dia. Jadi tidak berhubungan dengan warga binaan lagi. Karena yang di rumah sakit itu mengunjung harus tanda kutip tuh bayar dulu. CT tadi katanya harus bayar. Nah, pakai handphone harus bayar. Ini masyarakat yang kami masuk itu kan. Iya, Pak. Ternyata itu tidak. Jadi kita semua di sini ya alhamdulillah layanan ini di sini semua gratis. Kita adakan pemeriksaan ini dari A sampai Z, apa namanya pelayanan itu memang tidak ada dipungut biaya, alias gratis dari Wasrik, dari P2O sampai pemeriksaan sini sampai ke sini, sampai ke periksa lagi itu tidak ada dipungut biaya. Ya memang image masyarakat yang dulu-dulu itu seperti itu Pak. Benar. Namun setelah kita perubahan, memang kita pembinaan gitu ya, berubah, harus segera berubah. Sejak kita masuk di sini, alhamdulillah teman-teman di sini mau berubah. Benar. Saya juga prinsipnya bilang kita setiap hari harus ada perubahan. Minimal geser pot pun kataku jadilah berubah. Untuk merubah. Penting berubah gitu ya. Penting merubah bentuk, berubah cara bekerja. Yang sekarang yang dulu itu dilayani kita sebagai petugas ini. Sekarang ini melayani. Bagaimana caranya kita melayani, memenuhi kebutuhan mereka, baik air, makan. Ya alhamdulillah semua di sini target saya semua yang menjadi kebutuhan anak-anak di sini sudah tercapai, Pak. Benar. Baik air minum maupun air untuk mandi, makannya nasinya bagus, sudah bersih, tidak ada lagi sayurnya juga ada rasanya asin, yang dulu katanya itu tempenya segini gitu ya? Kan sekarang ini tempenya sudah sesuai Pak. Udah gede gitu ya, sudah gede alhamdulillah. Dekat Pak Hamid masuk gitu ya. Ya kita memang pimpinan kita yang memberikan harus seperti ini bekerja, harus seperti ini melayani masyarakat kita di dalam.
baik masyarakat di dalam maupun masyarakat di luar. Masyarakat di luar ini yang mau mengunjungi kita layani. Iya. Yang dikunjungi juga kita layani juga dengan sepenuh hati, dengan ikhlas. Alhamdulillah. Juga kita pembinaan ini juga di sini semua kita layani gratis dan kita siapkan wartel sus, Pak. Wartel sus. Telepon. Oh, Jadi bisa mereka ini sekarang ini bisa handphone ada pelayanan kita kerjasama dengan pihak ketiga. Kita melakukan pihak ketiga kerjasama MOU dengan pihak ketiga sehingga mereka memberikan komunikasi gitu ya. Komunikasi lalu langsung dengan keluarga. Itu Dengan free juga. VC. Tapi kita berhubung kita bekerja dengan pihak ketiga, ya mereka ada biaya di sana. Jadi biaya ini juga untuk mereka dan untuk yang menjaga juga, juga. Walaupun itu kecil sekali mungkin 5.000 Pak. 5.000. Berapa menit itu durasinya? Itu durasi 5 menit sampai 10 menit Pak. Halo, assalamualaikum, sayang. Tapi sudah 5 menit Pak, lama 5 menit Pak. Lama, visian kan dengan anak. Itulah adalah salah satu pelayanan untuk apa? Untuk Warga mengurangi daripada handphone kita. Memang kita handphone di sini kita larang Pak. Itu per kapan itu layanan sudah buka? Sejak ini April ya? Sejak 17 Agustus Pak 2024. Oh, itu lama berarti? Iya. Kerjasama dengan pihak ketiga. Kerjasama dengan pihak ketiga. Itu nggak takut disalahartikan nih? Enggak. Karena diawasi ya? Diawasi. Jadi petugas kita, ada salah satu petugas kita mengawasinya, mencatat nomor HP yang dikunjungi, apa yang diberitakan, apa yang dibicarakan juga, yang sifatnya yang kira-kira berbahaya kan kita. Iya, takutnya mereka modus Pak. Nah, ini takutnya mereka modusnya seperti ini, sharing di sini. Pak, saya ini kadang tuh harus dikirim uang 1 juta. Kalau tidak dikirim uang 1 juta, saya ini digebukin. Nah, di situ yang jadi permasalahan. Itu ada dalam di sini seperti itu. Modusnya kayak gitu. Modusnya untuk keluarga. Untuk mendapatkan uang 1 juta ini umpamanya kan. Jadi saya ini kalau tidak diberi uang 1 juta atau tidak dikirim, nah seperti itulah. Jadi image petugas masyarakat itu selalu jelek Pak. Ya. Maka itu kita tetap awasi. Wartel sus ini sekarang ini 7 KBU Pak. 7 KBU kita siapkan. Jadi setiap hari itu minimal orang 40 sampai 50 orang. Bisa Bisa. Luar biasa Pak kan? Alhamdulillah. Itu salah satu inovasi gebrakan kita supaya mereka bisa mengunjungi, melihat anak kita. Oh, anakku sini sehat ya, alhamdulillah. Bunda di mana sekarang? Iya. Di rumah. Oh, lagi masak apa Bunda? Oh, Bapak dong sini. Iya. Saya pengen masakan Bunda yang enak itu. Seperti itu. Lihat Bunda, lihat Papa saya lagi masak ini untuk buat Papa di rutan. Oh ya, terima kasih Bunda ya. Sehat selalu. Seperti itu. Terakhir Pak Hamid, untuk warga binaan dan masyarakat ya. Siap. Untuk apa himbauannya, mungkin ajakannya? Ya, kita untuk warga binaan selalu kami memberikan setiap ada pelaksanaan daripada pelaksanaan pembinaan kerohanian di masjid, kita berikan himbauan kepada mereka. Memberikan wacana sehingga mereka bisa mengerti hukum, mempelajari hukum di sini, sehingga mereka tidak akan terjerat lagi hukum tersebut, dan insya Allah mereka tidak akan mengulangi perbuatan yang mereka lakukan. Cukup dikenang saja, jangan diulang. Karena pada prinsipnya kadang tuh saya seperti itu memberikan. Kita tidak mau jatuh ke lubang yang sama. Kalau manusia tidak mau. Jadi kalau kita manusia tidak mau lagi jatuh ke lubang yang sama. Jadi kalian jangan lagi makan narkoba lagi di luar. Kalau kalian masih makan narkoba di luar, berarti kalian bukan manusia nih. Ya.
Sudah tahu kita narkoba ini untuk menyalahi, salah, dan merusak, masih kita jalankan. Berarti pikiran kita kemana? Iya. Seperti itu. Oh siapa? Jadi kita bersama-sama memerangi narkoba di dalam sini. Oh siapa? Alhamdulillah. Masyarakat luar juga kita libatkan dalam pembinaan tersebut. Para pemuka agama, pemuka masyarakat, kita datangkan ke sini. Dan kerjasama dengan pihak Kementerian Agama. Pembinaan itu ya? Pembinaan tersebut. Jadi kita memang semua yang ini kita kita kaitkan semua. Karena ini masyarakat ya butuh perlindungan, butuh pembinaan, dan butuh kasih sayang. Siap. Dan perhatian. Pada prinsipnya pelanggar hukum itu adalah kurangnya perhatian. Baik dari orang tua maupun dari istri atau lingkungan gitu ya. Atau lingkungan. Pendekatan dengan kekeluargaan secara kekeluargaan itu memang perlu, Pak. Itu. Jadi kedekatan hati kita dengan memilih dengan hati itu ya. Dengan hati yang tulus, memang bagaimana cara kita mengembalikan masyarakat di dalam ini ke masyarakat keluar itu sudah siap. Dalam arti kata sudah ada pembinaan kerohaniannya dan sudah ada pembinaan kemandiriannya, sehingga mereka nanti bisa mengelola pertanian, mengelola apa, misalnya mendapatkan penghasilan untuk penghidupan daripada setelah selesai tadi. Itu. Terima kasih Pak Hamid. Pak, siap. Waktunya. Terima kasih Selalu sama-sama. Ya. Tolong, iya siap. Tolong dibantu pembinaan di sini. Siap.